Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullaha azza wa jalla haythu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia-karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita di siang hari ini. Walhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kita kembali bisa beraktivitas, yang kerja kembali bisa kerja mencari nafkah. Dan yang lebih dari itu ialah Allah Ta'ala masih memakmurkan kita di atas iman, di atas Islam, yang merupakan dua modal besar yang hendaknya kita senantiasa bersyukur. Allah Ta'ala masih menjaga kita di atas itu dan senantiasa membimbing dan memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillahi syukur. Alhamdulillahi syukur. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, keberadaan kita di dunia ini hanyalah keberadaan di atas perlintasan siang dan malam. Ya akhi, keberadaan kita di atas dunia ini tidaklah atau kecuali bagaikan hanya hitungan hari. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau berkata, ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya dirimu itu hanyalah hitungan hari. Zahaba yaumuka, zahaba ba'duka. Hilang satu hari darimu, lewat satu hari darimu, maka itu telah hilang dari sebagian dari dirimu. Ya ibna Adam, innaka lan tazala fi hadmi umrika. Sesungguhnya senantiasa engkau itu berada dalam hancurnya usiamu, senantiasa berada dalam berkurangnya usiamu. Mundu yaumin waladatka ummuka, semenjak engkau dilahirkan dari rahim ibumu. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, akan datang satu hari di mana semua akan titik balik berhenti di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali dan berhenti di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa, nyawa, diri ini, amalan-amalan akan kembali dan berhenti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yaqul, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, dan sesungguhnya wajib atas kami untuk mengadakan perhitungan bersama mereka. Amalan yang baik akan dihitung baik, dan amalan yang buruk maka akan dihitung buruk. Maka ya ibna Adam, bersiap-siaplah. Kita hendaknya bersiap-siaplah. Allah Ta'ala yaqul, inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah berhentinya segala sesuatu. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka lebih lanjut Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, innakum fi mamarril laili wan nahar. Sesungguhnya kalian berada atau berjalan di bawah lintasan siang dan malam. Fi ajalin muntaqasah, sedangkan usia itu senantiasa berkurang. Jangan kita menganggap karena kita bertambah usia maka kita akan bertambah umur, maka akan bertambah jatah keberadaan kita di dunia. La ya akhi, semakin berkurang atau semakin bertambah menunjukkan bahwa jatah kita semakin berkurang yang telah Allah tetapkan dan gariskan untuk kita.
Fi ajalin muntaqasah. Sebagian orang mungkin banyak bergembira ketika ia kembali ke titik di mana bulan ia dilahirkan, di mana tahun ia dilahirkan, atau di mana ia hari dilahirkan. Dia berbahagia dengan itu. Alhamdulillah, syukur kita berbahagia. Kita bertemu di hari atau di tanggal atau di bulan di mana kita dilahirkan dalam kondisi sehat walafiat. Tapi hati-hati, jangan sampai itu semua menipu diri kita. Menipu diri kita, bahkan mungkin sebagian ketika datang atau ketika ia kembali di titik ia dilahirkan, dia melakukan berbagai macam perkara-perkara yang melanggar nilai-nilai syariat, bergembira di dalamnya dan melampaui batas di dalamnya, ilahana. Melampaui batas di dalamnya, ilahana, yang mungkin kita sebut dengan sebagiannya happy birthday. Orang ketika bertemu di titik balik itu, ya akhi, lutfah sirah, di antara sentuhan halus sejarah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita ingat bahwa Nabi kita Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Nabi kita Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Nabi kita Nabi Muhammad lahir di tanggal 12. Dan dipastikan bahwa Sayyidina beliau wafat di hari Senin. Dan beliau juga wafat di bulan Rabiul Awal. Dan beliau wafat juga di tanggal 12-nya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hitungan itu hanya antara 1 dan 10. Ketika seseorang itu diberikan usia oleh Allah 20, maka genapnya akan kembali ke hitungan itu. Ketika orang itu diberikan takdir usia 30 tahun, maka dia akan kembali ke genap hitungan itu. Maka jangan terlalu karena kita berbahagia akhirnya kita melampaui batas. Hendaknya ketika kita kembali ke titik di mana kita dilahirkan, di hari di mana kita dilahirkan, di bulan di mana kita dilahirkan, hendaknya rasa takut dan was-was itulah yang dibesarkan. Jangan-jangan itulah genapnya Allah memberikan kita usia dan kita diambil oleh Allah di situ. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, fi ajalin muntaqasah, sedangkan kalian itu berada dalam usia yang terus berkurang. Wa a'malin mahfudhah, sedangkan amalan itu terekam di sisi Allah. Yang baiknya Allah rekam, yang buruknya Allah rekam, yang kecilnya Allah rekam, yang besarnya Allah rekam. Jangan kita menyangka bahwasanya amalan itu kecil lalu tidak direkam oleh Allah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan tampak nanti di hari bagi mereka keburukan mereka, kesalahan mereka, kepongahan mereka, keangkuhan mereka, kelalaian mereka akan tampak pada hari itu. Ma lam yakunu yahtasibun, yang sebelumnya mereka menyangka bahwasanya itu tidak akan masuk dalam hitungan Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka hati-hati, satu huruf yang dengannya engkau menggores luka di hati saudaramu, engkau kira itu akan tidak dihitung oleh Allah, itu akan dihitung oleh Allah. Menyakiti orang dengan satu huruf atau satu kata yang orang itu mungkin tidak mengetahuinya pembicaraan itu dikala kita mungkin duduk di pos-pos ronda membicarakan tentang fulan, menjatuhkan tentang fulan, dan kita menyangka bahwasanya itu tidak akan masuk hitungan. Malam yakunu yahtasibun. Imam Nazararah, beliau pingsan, beliau siuman, beliau pingsan, beliau siuman. Beliau ingat tentang ayat ini bahwa banyak aku menyangka bahwasanya amalan kecil itu tidak akan masuk dalam hitungan, padahal hari itu akan semua direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu ya'ti baghtah, sedangkan kematian itu datang secara tiba-tiba ya akhi. Datang secara tiba-tiba. Orang yang tadinya duduk tiba-tiba meninggal. Orang yang tadinya tidur sehat tiba-tiba diambil. Wal mautu ya'ti baghtah, kematian itu datang secara tiba-tiba. Lalu apa kata beliau? Faman yazra khairan fayushik an yahsuda rabbah, wa man zar'a syarran fayushiku an yahsuda nadamah. Maka siapa yang menanam kebaikan, maka ia diharapkan memanen harapan, dan siapa yang menanam keburukan, maka ia dikhawatirkan memanen penyesalan. Likulli zari'in mithlul ladzi zara, sesungguhnya setiap pemanen itu akan memanen sesuai apa yang ia tanam, sesuai apa yang ia tanam. Lalu beliau mengatakan, faman a'tahu Allahu khairan fallahu a'tah, siapa yang Allah berikan kebaikan maka Allah lah yang membimbingnya. Wa man wuqiya syarran fallahu waqah, maka siapa yang dijaga dari keburukan maka Allah lah yang menjaganya. Al-muttaquna sadah, orang-orang yang bertakwa itu adalah pelitanya umat. Wal fuqaha'u qadah, dan ahli fikih atau ulama itu adalah pemimpinnya umat. Wa majalisuhum ziyadah, dan majlis-majlis mereka itu adalah tambahan rahmat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka di tempat lain beliau berkata, ketika beliau menghadapi detik-detik kematian, menghadapi bagaimana gentingnya sakratul maut, beliau bangun, beliau siuman, beliau pingsan, beliau siuman, beliau pingsan, beliau siuman, beliau pingsan.
Lalu beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min lailatin sabahuha ilan nar. Aku berlindung kepada Allah yang malamnya pengantar menuju pagi, pengantar menuju neraka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Falaq menunjukkan itu, bahwa di antara makna dari Al-Falaq, jubbun fi qahri jahannam. Al-Falaq adalah sebuah sumur yang terletak di bagian kerak dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min lailatin sabahuha ilan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu yang malamnya pengantar menuju subuh untuk memasukkanku ke dalam neraka. Apa kata beliau? Zairun mughib wa habibun jaa ila faqah. Peziarah yang hari ini datang untuk menziarahiku akan pergi, dan para kekasih dan pecinta untukku hari ini semua akan berpisah dengan diriku. Allahumma inni akhafu. Ya Allah, aku benar-benar takut untuk ketemu dengan dirimu. Dan itu di hari di mana beliau menghadapi sakratul maut. Semua orang akan menghadapi detik-detik itu. Allahumma inni akhafuk. Ya Allah, aku benar-benar takut untuk berhadapan dengan dirimu. Wa anal yawma la arjuk. Tetapi aku besarkan harapan terhadap dirimu. Aku besarkan harapan ini, berharap bahwa harapan yang beliau bawa mampu untuk menjadi air yang untuk memadamkan api rasa takutnya kepada Allah. Dengan amalan yang kurang, dengan amalan yang masih lalai, dengan amalan yang masih minus, dengan amalan yang masih banyak kita lalaikan, yang masih banyak kita sia-siakan. Salat jamaah, sedekah, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, banyak hal yang kita lalaikan dari itu ya akhi. Dan itu Imam Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari-harinya adalah amal saleh, tetapi demikian ketakutan beliau. Maka bagaimana dengan diri kita? Wa anal yawma la arjuk. Sedangkan hari ini aku benar-benar berharap besar kepadamu ya Allah. Lalu apa kata beliau? Allahumma innaka ta'lam anni lam uhibbu hadhihi dunya wa tulal baqa'i fiha. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan bahwa aku tidak suka untuk tinggal di dunia ini. Aku tidak suka terhadap dunia ini, dan tidak suka untuk tinggal lama-lama di atas dunia ini. Tidak suka untuk tinggal lama-lama di atas dunia ini. Li ghursil ashjar, li jariyil anhar, untuk mengalirkan air di sawah-sawah, untuk beraktivitas di ladang-ladang. Aku tidak suka untuk hidup di dunia ini untuk kerja, untuk beraktivitas, untuk dipalingkan dari akhirat. Aku itu tidak suka. Walakin, akan tetapi aku hidup di dunia ini hanya untuk 3 perkara, kata beliau. Walakin lidhama'il hawajir. Aku suka hidup di dunia ini karena menghadapi atau mengalami keringnya kerongkongan. Puasa sunnah. Wa mukabadati sa'at. Dan yang aku senangi dari dunia ini adalah tengah malamnya, berdiri di salat tahajudnya. Itulah yang beliau senangi, itulah yang beliau cintai. Wa muzahamatul ulama birrukabi inda hilaqi dzikir. Dan berdesak-desakan untuk menuju atau berdesak-desakan di bawah kakinya para ulama ketika duduk di majelis ilmu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, 3 amalan ini bukan wajib. Orang untuk datang belajar ilmu secara terperinci itu bagian dari fardu kifayah. Ketika kita belajar tentang faraid, ketika kita belajar tentang ilmu-ilmu yang rinci, itu fardu kifayah. Selain mungkin bagian dari yang fardu ain seperti akidah atau tauhid, hubungan antara kita dengan Allah, salat, fardu ain. Selainnya itu fardu kifayah, sunnah. Kemudian salat malam, sunnah. Kemudian puasa, sunnah. Tetapi hanya untuk itu tujuan hidup. Karena kenapa? Karena yang wajib itu wajib. Wajib untuk setiap orang melakukannya. Sementara yang sunnah ini, seseorang itu membutuhkan motivasi besar untuk dia mau datang, duduk di majelis ilmu, mendengarkan majelis ilmu, belajar di bawah kakinya para ulama. Ya akhi, bukan masalah antum atau kita itu sudah S1, sudah S2 atau S3. Kita duduk di majelis ilmu itu untuk kebaikan diri sendiri, bukan hanya untuk memperbaharui ilmu pengetahuan. Ya akhi, mungkin pernah kita hadir di hari Senin, itu pelajaran sudah lewat. Hari Selasa mungkin enggak mau hadir karena pelajaran yang sama dengan hari Senin. La, bukan demikian. Duduknya orang di majelis ilmu itu untuk apa, kata beliau? Wa majalisuhum ziyadah. Dan duduknya di majelis para ahli fikih itulah tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, bagaimana dengan diri kita terhadap semua ini? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka di tempat lain Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengingatkan kita tentang hari di mana kita berpulangnya menuju Allah, di mana dari langkah kaki ini akan terhenti di hadapannya. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qama yaumah 'inda al-Ka'bah wa yaqul, beliau suatu hari pernah berdiri di sisi Ka'bah kemudian memanggil orang-orang
untuk duduk di sisinya, untuk diberikan nasihat. Lalu beliau bertanya kepada mereka semua, "Lau anna ahadakum arada safaran, lau anna ahadakum arada safaran, alaysa yattakhidhu min az-zadi ma yuslihuhu?" Apa kata beliau bertanya kepada orang-orang, bagaimana menurut kalian kalau salah seorang kalian ingin mengadakan perjalanan panjang, bukankah dia harus menyediakan perbekalan yang banyak untuk perbaikan dirinya? Qalu bala, tentu wahai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Lalu apa kata beliau? Fasafarul tariq ila yaumil qiyamati ab'ad ma turidun. Sesungguhnya jalan untuk menuju negeri akhirat itu sungguh begitu panjang, lebih panjang dari apa yang kalian lihat, lebih panjang dari apa yang kalian kira. Fakhudhu ma yuslihukum, maka hendaknya kalian mengambil amalan-amalan yang bisa untuk menjadi bekal kalian kembali kepadanya. Faqalu ma yuslihuna, wahai imam, apa yang bisa kami persiapkan sebelum kita bertemu dengan hari tersebut? Hujju hujjatan li'idhamil umur. Hujju hujjatan li'idhamil umur. Pertama, berhajilah bagi orang yang sudah mampu untuk berhaji, untuk sebagai ganti jaminan diri ketika nanti berdiri di hari yang besar, yaitu padang mahsyar. Sebagaimana orang itu berdiri, dan sebagaimana orang itu mengalahkan, sebagaimana orang itu melakukan di bawah terik panas matahari ketika melakukan haji atau ketika pergi umrah, itu untuk menjadi jaminan dirinya nanti ketika dia berdiri di bawah dahsyatnya panasnya matahari. Kemudian kedua, beliau mengatakan hujju hujjatan li'idhamil umur. Wa sallu rak'ataini fi sawadil laili liwahsyatil qubur. Dan salatlah engkau 2 rakaat di saat gelapnya malam, di saat gulitanya malam, pertengahan malam, untuk menjadi jaminan diri menghadapi petangnya kuburan. Wasumu yauman syadidan harruhu litulin nusyur. Dan puasalah kalian, sering-sering puasa di siang hari saat matahari itu terik. Sering-seringlah puasa sunnah untuk menjadi jaminan diri untuk menghadapi panjangnya hari pembalasan. Ya akhi, bukan sehari 2 hari. Ya akhi, bukan 1 minggu 2 minggu. Demikian panjang dari perkara tersebut, demikian panjang dari hari itu. Lalu apa kata beliau? Wa qawlu karimin, wa qawlu karimin taqulu anha ay taqulu biha, wa kullu qawli syarrin taskutu anha. Dan setiap perkataan yang baik engkau berkata dengannya, dan setiap perkataan yang buruk engkau tertahan darinya atau menahan dari dirinya. Apa kata beliau? Liyuqufi yaumin azim, untuk sebagai ganti atau jaminan diri ketika kita berdiri di hari yang besar tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, lalu beliau berkata, untuk kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk di hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yunadi bi'a'la sautihi. Kemudian beliau berteriak dengan suara yang lantang, kemudian beliau berteriak dengan suara yang tinggi, ayuhan nas qad qatalakumul hirsu wa la tudrikuna. Sungguh kalian itu telah dibunuh dengan kerakusan kalian, sementara kalian tidak bisa untuk memperoleh semuanya. Tidak bisa untuk memperoleh semuanya. Maka beliau mengatakan, ij'alid dunya majlisain, jadikanlah dunia itu 2 tempat duduk di dunia. Tidak ada ketiganya. Majlisan fi talabil akhirah, satu majlis untuk mengejar negeri akhirat, wa majlisan fi talabil halal, dan satu majlis untuk mengejar rizki yang halal. Hanya itu perkaranya. Sementara ketiga pasti akan memudaratkan diri. Pulang dari kerja mengejar rizki yang halal, yaitu duduk untuk negeri akhirat. Pulang dari bekerja mencari rizki yang halal, duduk di negeri akhirat. Tidak ada sesuatu yang untuk kita berleha-leha. Tidak ada waktu untuk kita berleha-leha, menyia-nyiakan waktu yang banyak untuk persiapan itu semua. Dan itulah yang menjadikan beliau senantiasa mengingat-ingat itu semua. Dan nasihat dari kita atau untuk kita dari Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, sementara aku tidak mengerti dan tidak mengetahui, sementara aku tidak mengerti dan aku tidak mengetahui, am ilan narin sirafi am ilal jannah, apakah akhir dari perjalananku ini ke neraka ataukah aku akan masuk ke dalam syurga, ataukah akhir dari perjalananku ini dilempar ke neraka atau akhirnya adalah syurga. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hakazahum sahab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mereka bagaimana menatap dunia, dan demikianlah mereka melihat dunia, dan bagaimana mereka melihat hari-hari mereka, bahwasanya kita ini hanyalah hitungan hari. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab yaqul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dihitung sama Allah. Hitunglah diri kalian
sebelum nanti kalian dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini menjadi nasihat yang bagus, nasihat yang baik untuk kita berbenah menatap masa depan dengan hal-hal yang baik, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi motivasi tersendiri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi tandang bertamu oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Assalamualaikum warahmatullahi ya Aba Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa asbahta? Bagaimana kondisimu di pagi hari ini wahai Abu Abdillah? Amr ibn al-As, sahabat mulia, sahabat yang mulia agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisimu di pagi hari ini wahai Abu Abdillah? Qad asbahtu qad dayya'tu min dini katsira wa qad aslahtu min dini qalila. Pagi hari ini dalam keadaan aku menyia-nyiakan agamaku banyak dan yang aku perbaiki dari duniaku sedikit. Falau kana alladhi aslahtu huwa alladhi afsadtu walau kana alladhi afsadtu huwa alladhi aslahtu fafustu. Kalau sekiranya apa yang aku perbaiki yaitu dunia, itulah yang aku rusak, dan kalau sekiranya yang aku rusak yaitu agama, itulah yang aku perbaiki, fafustu, niscaya aku akan beruntung. Fafustu, niscaya aku akan beruntung. Fasirtu kal majnun. Aku ini bingung wahai imam. Aku ini bingung bagaikan orang gila. La artaqi biyadai wa la ahbit birijlai. Tidak bisa aku raih dengan kedua tanganku dan aku tidak bisa berjalan menapak dengan dua kakiku. Fa'izni bimau'izatin ya Ibn Abbas. Kasih aku dengan satu nasihat wahai Imam Ibn Abbas. Kasih aku satu nasihat bahwa Amr ibn al-As lebih tua dari Imam Ibn Abbas. Tetapi demikianlah mata-mata para sahabat dalam melihat dunia. Demikianlah mata-mata para sahabat melihat kehidupan. Bagaimana tentang jiwa dan rindu tersebut? Berdetaknya adalah detak akhirat. Itulah mereka. Sampai-sampai beliau berkata, kedua tanganku tidak bisa meraih apa-apa dan kedua kakiku tidak bisa bertapak di atas bumi. Wasirtu kal majnun. Aku berjalan seperti orang gila. Lalu apa kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma? Hayhata sara ibnu akhika akhak wa la yasha'u an yabkiya illa bakait. Demi Allah, tidak ada yang paling berhak untuk menangisi tentang itu kecuali diriku, kata Imam Ibn Abbas. Maka mereka berdua saling berpegangan tangan dan menangisi kondisi keduanya. Ibnu Abbas, Amr ibn al-As, yang memang mereka itu di medan laga berjihad, memukul punuk-punuk musuh, membunuh dari orang-orang kafir di medan laga jihad. Itu amalan mereka. Tapi bagaimana mereka selalu senantiasa merasa kurang dengan itu semua? Bagaimana dengan diri ini? Bagaimana dengan diri ini yang mungkin masih kita banyak lalai dari salat jamaah? Sementara masjid itu mungkin 1 meter, masjid itu bahkan sekian meter, bahkan mungkin saling bersentuhan pelataranya dengan rumah, tetapi kita malas untuk mendatanginya ya akhi. Majelis ilmu senantiasa menyapa kita melalui WhatsApp, melalui chat. Kita diundang ke kajian-kajian majelis ilmu, tetapi demikian hanya lewat. Hakaza nahnu, itulah kita. Aina nahnu minhum, di mana kita dari mereka ulama salafun salih. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka semoga ini menjadi nasihat yang membara, menjadi nasihat yang motivasi diri kita untuk bagaimana senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka semoga yang hadir di sini dan seluruhnya kaum muslimin senantiasa diberikan taufik, senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah untuk dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Tsumma ya'lamu ayyuhal muslimun al-hadirun أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.